Nah, sekarang sesi 3. Ya. Sesi 3 diberi judul 5 batu licin untuk menjadi pemenang. Nah, ini maksudnya apa? Ini saya ambil dari kisah Daud melawan Goliat. Tadi kisahnya kan tempat tanah perjanjian dihuni raksasa, itu kata pengintai ya. Dan Yosua waktu itu beriman, kita akan mengalahkan. Walaupun tadi untuk mengalahkan, menikmati tanah perjanjian, berkat Tuhan ada syaratnya. Ada 4 syarat tadi apa? Teguhkan, ya, jangan tawar hati, ya, teguhkan hatimu, jangan menyimpang kanan ke kiri, ya, perkatakan firman. Nah, ini poin-poin yang menjadi kekuatan sehingga dia bisa mengalahkan. Tanah perjanjian itu dibagi, waktu itu Kaleb salah satu yang mendapat jatah tanah yang paling raksasa, paling gede. Ya, suku yang namanya raksasa, suku Enak, itu gede. Nah, mereka takut waktu lihat Enak. Di kota Kiryat Arba Hebron hari ini, itu tempat tinggalnya suku Arba, itu suku Enak yang paling gede. Jadi kalau ada raksasa, yang paling giant dari raksasanya, wah itu dapat bagiannya Kaleb. Wow, orang yang beriman hari ini akan mengalahkan raksasa sebesar apapun. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi, caranya gimana? Ibarat 5 batu licin ini adalah yang Tuhan siapkan menghadapin 9 langkah. Saya bisa dapat uang untuk membayar, tentu kalau utang dibayarnya pakai apa? Pakai uang ya, bukan pakai daun ya, pakai uang. Jadi yang dapat uang di mana kira-kira dari 9 langkah? Coba kita cek. Pertama, catat semua utang yang nggak dapat duit. Tapi dapat data, ya kan? Dapat data, oh yang legal yang mana, yang legal yang mana. Tapi di sini saya dapat utang baru stop yang nggak dapat duit. Kalau utang baru malah dapat duit kan, walaupun itu jadi utangnya tambah besar. Tapi yang ketiga nih, turunkan gaya hidup. Terus saya hemat, ada dong sisanya ya. Nah sisa ini batu pertama yang kita bisa kumpulkan. Jadi bayarnya pakai uang ya, di sini saya dapat uang. Terus ada aset bisa dijual? Ah, itu dapat uang lagi ya. Tadi buku sininya cerita, Ibu cincin yang dipakai bukan cincin nikah dulu ya, yang Pak Sango beli ya. Karena saya lihat waktu mentoring, nah ini butuh ketaatan. Luar biasa Bu Kristina ini cuma 1 kok kuncinya 4 huruf taat aja. Makanya dia lulus. Kalau nggak taat gugur pasti. Ya pasti gugur. Nggak banyak loh yang lulus. Mentoring kita success rate-nya cuma 30%, 70% mundur. Karena nggak taat, nggak tahan lebih tepatnya. Jadi waktu lihat, Bu, masih ada cincin nikah ya? Ya. Terus jual, ada kaset bisa dijual, ini ada jarinya. Lah ini kan pemberian suami dulu waktu nikah, ya nggak apa-apa. Ini emas lagi mahal, jual dulu. Sekarang emas lagi mahal, Bapak Ibu kalau mau jual boleh ya. Jual dulu. Lah terus gimana cincin nikah? Ya gampang, nanti minta dari suami yang baru. Maksudnya suami yang sama, cincinnya yang baru. Jangan cari suami yang baru ya. Benar Pak Sango ya, kasih yang baru Pak ya, mau ada berliannya boleh Pak ya. Kalau udah merdeka apapun bisa loh, Tuhan bisa berkati. Tapi kalau kita nggak mau merelakan, nggak mau jual aset kita, sayang-sayang, oh ini kan pemberian orang tua, oh ini kan kesukaan saya. Ya gimana, nggak fair dong. Saya berutang nggak bayar, tapi saya bersenang-senang atas kendaraan saya yang masih mewah, ya, atas kondisi saya yang masih saya suka, kan nggak fair, nggak benar. Jadi ini batu kedua. Yang ketiga, batu ketiga ya kalau memang bisa masih pindahkan utang ke bunga yang lebih murah, boleh. Jadi contohnya kalau slik OJK-nya penting ya, nomor 1, sliknya masih aman, lancar, kolektibilitasnya 1. Bapak Ibu kalau bunga KPR, nah ini buat semua kita ya, coba dicek. Bunga KPR itu biasanya kalau bank promosi, 3 tahun pertama fix and cap. Bunganya 4%, 5%, tapi itu cuma 3 tahun. Begitu bulan keempat coba dicek, telepon. Kalau kita nggak ngecek, itu naik nggak bilang-bilang Bang ya. Tahu-tahu dipotong aja kan rekening kita. Nanti Senin coba cek ya. Bunga saya sekarang berapa? Ini yang ngomong lancar pun tolong cek ya. Karena nggak sadar. Nanti Bapak Ibu akan lihat kaget. Oh bunganya sekarang jadi 12. 4 jadi 12, cicilannya jadi besar. Dulu mungkin 30% saya sanggup dari gaji bayar. Tapi kalau udah naik jadi 2 kali lipat. Mungkin saya nggak sanggup, bisa begitu. Nah bisa negosiasi, pindahkan kalau misalnya kalau banknya ada program namanya migrasi. Migrasi itu memindahkan bunga mahal ke bunga lebih rendah boleh. Tapi jangan nambah utang yang lama misalnya sisa 300 juta, utang yang baru migrasi 350 juta. Wah itu beranak namanya ya. 300 tetap 300, bunganya aja minta lebih
ringan. Ada bank yang punya program itu namanya migrasi. Just info, bank tidak akan sukarela memberitahu kita tanpa kita minta. Loh, saya ini bekas banker. Kalau naik cepat kasih tahu, mulai bulan depan bunga Anda naik. Pinjaman. Tapi kalau turun, dia lambat-lambat. Bahkan kalau perlu nggak usah kasih tahu, diam-diam aja. Nggak usah diturunin ya. Nah nanti Bapak Ibu perlu cek, perlu nulis surat nego. Karena itu kalau dapat keringanan berarti kan bunganya lebih kecil, lebih ringan kita. Ya cek ya, kalau bank yang sama namanya migrasi, kalau banknya nggak bisa turun bunga, artinya nggak bisa punya program migrasi, maka saya harus lakukan transmigrasi. Tahu trans? Pindah bank lain. Bank lain ada nggak yang mau? Kalau call 1 lancar di Silik OJK, makanya pentingnya Silik OJK, lancar. Mau pindah bank mana aja, kita udah lancar 3 tahun, bank lain welcome, dikasih 5% lagi. Ada, nanti cari tahu. Mungkin ada banker-banker di sini, biasanya teman-teman banker tahu, oh bank ini, bank itu lagi promo, ulang tahun, bunganya cuma 5%. Pindahkan. Dapat bunga lebih rendah lagi, balik rendah lagi, saya mampu nyicil lagi. Nah itu batu juga ya, sehingga saya bisa hemat. Kalau masih lancar. Kalau nggak lancar, ya rumahnya harus dijual daripada dilelang. Kalau dibiarkan, pasti dilelang. Dan waktu dilelang, pasti habis. Nggak sisa. Percayalah. Ya. Kok gitu sadis? Ya begitu. Ya kita harus tahu rahasianya bank ya. Pasti habis. Tadi bank kan maunya cepat. Ya berapa aja laku cepat. Rumah saya 2 miliar Pak, utang saya tinggal 800 juta. Habis, nggak sisa. Kecuali kita menjual sendiri. Cari pembeli 1,5 miliar, datang ke bank, lunasi 800, saya ada sisa buat nyewa. Gitu. Tapi kalau kita diem-diem, wah udahlah tenang aja. Lama-lama muncul surat lelang gitu ya. Dan itu pasti nggak sisa. Nah terus batu ketiga, batu keempat di mana? Ya, temukan penghasilan tambahan. Nanti kita bahas ya. Apa yang bisa dilakukan? Wow. Teman-teman saya waktu di sel itu hari ini jago masak semua loh. Ada yang jago masak penado, ada satu nasi kuning Gorontalo ya, ada satu bakwan Surabaya ya. Kita waktu di sel bisa menemukan potensi teman-teman kita juga. Wih ini enak loh nih ya, bikin lagi kayak gini, bikin begitu. Terus kita bawa teman-teman kenalin, promosiin begitu. Walaupun waktu berjalan ya kadang-kadang kita sempat tegur juga. Karena waktu buka jam sekian udah habis, kok nggak masak lagi gitu ya. Saya bawa teman sama istri waktu itu jam 12 siang, wah bunda puji Tuhan hari ini udah laku 20 piring, main gitar ya, haleluya. Kita marahin, mentor itu kadang-kadang begitu ya. Jam 12 jam makan siang, gue bawa temen suruh ngincipin masakan lu enak, ternyata lu muji Tuhan. Lah iya target sudah selesai ya. Lu besok gak masak lebih, gue gak bawa temen, ih bunda ya. Sadis ya, kok nggak belain teman sel? Ya kadang-kadang teman yang baik justru harus menegur. Makanya butuh untuk orang mengingatkan supaya kapasitas saya diperbesar. Itu buat batu berikutnya. Dan terakhir komitmen bayar. Ditabung dulu ya, ditabung di tempat yang aman supaya uang kita berkembang. Itu juga nambah batu. Jangan di tempat yang salah, investasi bodong yang bunganya tinggi, hilang batu kita. Ya, nanti saya kenalkan. Kita punya koperasi komit, nanti bisa nanya juga, ya udah jalan 16 tahun. Dulu saya 2 periode ketua, melanjutkan almarhum pendirinya Bapak Dr. Subowo. Hari ini saya cuma pengawas ya, ketuanya Pak Jeffrey dari Pak Tirto dari NAM Center dan di sini ada Pak Agustar. Nah nanti kita lihat, itu juga bisa dapat bunga, tahun lalu kita bagi SHU di atas 6%. Lumayan lah ya. Jadi hari ini kita mau belajar sesi terakhir, bagaimana bagian saya mengalahkan raksasa utang atau Goliat. Nah kita lihat sekarang, kira-kira kisah ini tahu ya, saya nggak perlu jelasin ya. Menurut kita, waktu Daud mengalahkan Goliat nih teman-teman ya, kira-kira, coba ini pilihan ABC nih. Bagaimana cara Daud menggunakan 5 batu licin untuk mengalahkan Goliat? A, kebetulan, jadi Daud itu ambil batu, terus dia tutup mata, cuman doa, dalam nama Yesus, bam, lempar begitu aja. Wah, terus kemudian arahnya belok, salah, malaikat dikirim Tuhan, salah, kembali ke, baru kena jidatnya Goliat, tumbang. Itu namanya kebetulan. Itu satu. Kedua, tangan Daud terlatih. Ketiga, tangan Tuhan bekerja. Yang jawab A siapa? Yang jawab B?
Jawab C. B dan C. Iya, tepuk tangan buat yang jawab B dan C ya. Just info nih ya, info ya. Setiap mujizat keuangan, Tuhan butuh kerjasama sama kita. Ini benar Alkitabiah. Kalau mati bangkit, Lazarus bangkit, nggak butuh kerjasama dengan Lazarus. Mau kerjasama gimana? Udah meninggal ya. Tapi semua mujizat keuangan di Alkitab selalu Tuhan libatkan tangan manusia. Contoh, ya. Pokoknya ada satu tindakan. Waktu minyak seorang janda, 2 Raja-Raja pasal 4, habis. Dia habis itu maksudnya ditinggalin suami, meninggal suaminya, ditinggalin utang, ya kan? Padahal suaminya nabi. Ditagih debt kolektor sama, kisahnya seperti hari ini. Untuk anaknya diambil jadi budak. Nah waktu itu ketemu mentor. Mentornya siapa? Nabi Elisa. Ditanya, pertama, sama 9 pertanyaan tadi. Apa yang ada padamu? Adakah aset bisa dijual gitu ya? Waduh nggak ada, saya kan orang miskin. Jadi kalau ada yang datang ke saya konseling atau minta mentor, saya tanya apa yang ada padamu nomor 4, dia nggak bikin list. Saya kan miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang gini, terjadilah menurut imanmu. Jamu jahat, katanya, gimana kamu ngomong sendiri? Ya, coba dicek ada apa-apa enggak? Loh ternyata si janda ada sesuatu kok, sedikit minyak dalam buli-buli. Bagi si janda ini buat masak besok makan malam terakhir, the last supper. Ya, karena lusa udah habis tepung sama minyaknya. Berarti enggak makan lagi, game over. Tapi bagi Tuhan yang sedikit ini apa-apa. Jadi Tuhan butuh apa-apa kita. Baru terjadi mujizat. Pinjem tempayan, ya kan? Dia lakukan kan perintahnya Elisa. Terus kemudian terjadi mujizat, minyaknya penuh sampai tempayannya semua meluber, tidak ada tempat. Terus perintahnya, urutannya sama. Jual minyakmu, apa? Yang kedua, bayar utangmu. Yang ketiga, hidup dari lebihnya. Sama enggak? Sama. Urutan tadi prioritas 1, 2, 3, 4. Giving, saving, bayar utang, sisanya buat hidup. Tapi banyak orang kebalik. Satu, ya, dia mungkin nggak punya kapasitas, mungkin dia kemarin, ini jangankan pinjam tempayan, kan disuruh pinjam tempayan sebanyak-banyaknya ke tetangga. Dia pinjam, tapi mungkin bulan lalu dia pinjam buku, dia pinjam panci, lupa kembalikan. Sekarang pinjam tempayan, pinjam 5.000 nggak balikin, pinjam tempayan dikasih nggak? Jadi si janda ini untung nggak punya uang, tapi namanya masih baik, temennya masih banyak. Jadi punya tempayan banyak. Jadi lakukan ya, pertama jual minyakmu. Harus berani jual. Kedua, bayar utangmu, hidup dari lebihnya. Jangan dibalik, utangnya nggak terbayar, hidup kita masih berlebih-lebihan. Nah ini salah aja. Jadi kita perlu ya untuk menggali kira-kira seperti apa. Bukan kebetulan, tapi yang benar adalah 1, tangan Tuhan bekerja. 2, tangan Daud terlatih. Mujizat air jadi anggur nih yang di Kana ya, mujizat pertama Yesus. Bisa nggak sih Tuhan Yesus bilang begini? Waktu dapat laporan, Tuhan anggur habis nih ya, butuh anggur, tamu masih banyak. Kira-kira bisa nggak dia berkata begini, udah kita tumpang tangan aja sama ini gentong, tempayan. Dalam namaku sendiri, dalam nama Yesus gitu ya. Penuh dengan anggur, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi kenapa kok bilang gini, isi air dulu. Loh, kenapa susah-susah harus pindahin air aqua masuk ke situ? Ini ngangkat 19 kilo, berat nih ya. Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Makanya ada yang kedua, tangan Daud harus dilatih. Kapan dilatihnya? Ada ayatnya ya. Dari Daud, Mazmur berkata begini, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi rupanya waktu Daud menjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor gak banyak. Tugas Daud tanggung jawabnya cuma jaga kambing punya papanya 2 ekor. Mungkin kambingnya jantan betina punya anak jadi 3 ekor. Ya mungkin asalnya 2. Waktu ada singa beruang datang dia punya senjata. Senjatanya anak kecil apa? Ketapel, ali-ali ya. Itu buat lempar singa cedet. Singanya takut lari. Beruang minggir. Itu latihannya Daud. Jadi waktu dia ngelawan Goliat, dia udah biasa, udah terlatih. Memang tenaganya mungkin gak besar, masih anak-anak ya masih muda.
Tuhan turut membantu dengan tangan Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Jadi hari ini kita belajar 5 batu licin, ada poin-poin penting. Nomor 1, stop utang baru. Itu bagian saya. Bagian Tuhan nanti ya. Bagian kita dulu nih. Kedua, cukupkan dengan gajimu. Itu bagian saya. Yang ketiga, proteksi apa yang ada. Itu bagian saya. Yang keempat, perbesar kapasitas income. Itu juga yang harus saya lakukan. Dan terakhir, simpan di tempat yang aman. Itu juga harus saya lakukan. Bukan Tuhan 5 ini. Bukan Tuhan. Nanti bisa ada mujizat? Oh banyak. Ya, kesaksian di mentoring kita banyak banget ya Bu, yang ngantri kalau mau saksi. Serius. Yang kadang-kadang saya dengar juga nggak masuk akal. Kok bisa ya? Ya saya tahu pasti itu bukan karena saya. Bukan karena nasihat saya. Karena Tuhan turut bekerja dan dia cuma ngelakuin yang saya arahkan. Jadi gak bisa sombong juga saya, gara-gara saya, enggak. Saya aja terkagum-kagum sama Tuhan. God, how great are you? Ya, kok bisa ya? Bayangin, satu kesaksiannya gini, ada teman kita, waktu zaman COVID ya, dia kerjanya sulam alis. Zaman COVID gak ada kondangan, siapa mau sulam alis, mau pamer kepada kondangan atau kepada acara-acara ya. Di mana? Di Bekasi ya Bu ya, di Bekasi. Tahu nggak? Tuhan bisa kirim ibu-ibu DPRD dari Sumedang, Tasikmalaya datang ke Bekasi cari dia untuk sulam di tempat dia. Dan dari sulam itu yang dia dapat proyek itu, dia bisa tutup sebagian besar ya dari utangnya. Itu udah bagian Tuhan. Tapi dia sebelumnya, dia lakukan 9 langkahnya satu demi satu, Bapak Ibu. Wah itu nanti bagian Tuhan ya. Kita lihat satu persatu. Utang baru bicara kita nggak boleh, oke kenapa? Ya, kita lihat ya. Karena orang yang berhutang akan menjadi budak orang yang menghutangi. Jadi saya nggak mau dong budak ini makin besar. Saya harus stop argonya. Kalau bank nyatet argonya bunga berbunga terserah, itu kan versi bank. Saya nggak boleh versi saya pakai 5 juta, besok gesek kartu lagi jadi 6 juta, karena nggak ada jadi 8 juta, nggak boleh. Kalau yang 5 jadi 6 gara-gara berbunga, biarin. Bukan urusan saya, itu urusan bank. Nanti bisa dinego. Tapi yang saya pakai, saya harus tanggung jawab. Yang 5 ini, nggak boleh tambah lagi. Oh plafon saya masih gede, mentokin. Itu salah, itu sesat. Kalau Bapak Ibu dapat penasihat yang sesat, ada yang menawarin jadi pengacara dan seterusnya. Pertama bayar dia, nggak fair dong. Nggak bisa bayar bank, nggak bisa bayar utang. Kok bayar orang, pengacara, dalam tanda petik pengacara abal-abal. Kan nggak perlu sebenarnya pengacara, kita bisa hadapi sendiri kok. Ikutin 9 langkah ini selesai pasti. Terus kita keluarkan uang untuk yang tidak kita harus bayar. Kedua diajarin yang salah, dosanya 2 kali. Terus kita mau berdoa seperti apa kalau seperti itu? Mau minta Tuhan tolong gimana ya karena salah ya. Jadi kita benar dulu. Yang boleh apa? Yang boleh adalah memindahkan hutang bunga tinggi tadi ya, migrasi atau transmigrasi selama slik OJK masih bagus. Atau restruktur panjangin, minta turun bunga ya. Yang nggak boleh menggali hutang yang lebih besar. Jadi saya kutip, kejadian Daud mengalahkan Goliat ini secara beruntun dari step 5 batu licin ini. Pertama, waktu Daud dengar tentara Israel tuh gentar, koko-kokonya Daud itu kan semuanya masuk ke TNI ya. Tentaranya Saul ya, tentara TNI-nya Saul. Karena badannya tegap-tegap ya, makanya waktu Samuel mau mengurapi Daud juga sempat terkecoh. Yang nomor 1 Eliab, wah ini cocok nih buat jadi jenderal ya. Dan memang akhirnya koko-kokonya ngelamar diterima jadi perwiranya si Saul. Jadi dia tiap hari pasti dengar cerita waktu kokonya pulang, sialan tuh. Ya, Filistin tuh tiap hari ngoceh melulu. Ayo siapa berani lawan saya? Dia sampai penasaran, dia ngomong kayak gini. Saya pengen tahu sih siapa namanya Goliat itu. Kan saya jaga kambing domba. Boleh nggak saya cari tahu? Ya. Jadi sekali-kali dia datang. Terus dia dengar, sombong amat ini orang katanya begitu ya. Baru cari tahu, namanya siapa sih ini? Oh namanya Goliat. 1 Samuel 17 ayat 23. Iya mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Bapak Ibu kalau dapat debt collector, tapi Goliat kita bukan debt collectornya ya. Goliat kita tuh utangnya. Dan kita tidak berutang kepada debt collector. Ingat-ingat dengan baik nih. Utang kita kepada PT, kepada perusahaan. Makanya jangan bernegosiasi dengan debt collector.
dia cuman suruhan petugas perusahaan. Jadi kita harus bikin surat kepada perusahaan. Memang kalau mau titip dia boleh minta tanda terima karena dia kurir. Kayak kita titip ke JNE gitu, minta tanda terima. Nih saya lagi nego, tolong ya sampaikan ya. Itu kalau bisa lisan, mungkin pakai telepon ke call centernya. Kalau pakai surat ya pas dia datang ketemu kasih suratnya. Saya tahu Anda pasti nggak bisa putuskan karena Anda disuruh menagih. Tapi mungkin pimpinan perusahaan Anda bisa memutuskan. Tolong sampaikan permohonan saya. Jadi ingat, Goliat kita bukan debt collector. Makanya hadapin debt collector, jangan takut. Kalau sama hadapin Goliat, sama. Daud bilang gini, ia mengucapkan kata yang sama. Kalau debt collector ngomong yang sama, lu gak bayar, gua sita, gak bayar, gua cegat. Ya, dan seterusnya mengintimidasi, tenang. Bapak Ibu akan dilengkapi, nanti ya, buku pintar, fasilitator udah punya. Kalau sampai dia melanggar, debt collector ada aturan. Misal, dia tidak boleh menagih di hari libur. Udah ada aturan. Hari kerja dikasih jam 8 pagi sampai 8 malam. Jadi kalau dia sampai telepon di luar jadwal, ada kering, ya, Bapak Ibu izin. Maaf Pak ya, ini kan di luar jam penugasan Bapak. Saya izin saya rekam. Ada jamnya. Kalau enggak di screenshot ada jamnya. Kalau Bapak lakukan sekali lagi seperti ini, saya terpaksa harus laporkan Bapak ke OJK karena Bapak melanggar peraturan OJK. Kalau sampai yang lapor ke OJK banyak, itu perusahaan bisa ditegur, lama-lama ditutup. Ya, kalau ditutup Anda nggak perlu bayar memang. Perusahaannya udah nggak ada ya. Tapi kan saya tetap punya etikat baik bayar, menunggu keringanan. Jadi kalau jawab debt collector dia ngoceh yang sama, jawabnya tadi hanya satu yang kalimat biru apa? Saya sudah minta keringanan, saya lagi tunggu jawaban. Jangan pernah jawab, kalau ada duit saya bayar, itu salah jawab. Tunggu gajian saya bayar, itu salah jawab. Bohong. Buktinya waktu gajian Anda tidak bayar. Itu bohong namanya. Ya. Jadi yang benar gimana? Jujur. Saya sudah menulis surat ya kan. Saya lagi nunggu jawaban itu jujur. Isi suratnya apa ya? Kita tuangkan tadi target bayar saya berapa, kemampuan saya berapa, kenapa saya harus minta keringanan. Ya, ini akhirnya Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, persis ya waktu Yosua masuk tanah Kanaan, perintahnya jangan tawar hati. Karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah jadi hadapin DC, jangan takut. Jangan bikin utang baru, terhadap utangnya ada, hadapi, jangan takut. Ini peluru atau langkah pertama yang harus bagian saya lakukan. Bagian kedua, cukupkan dengan gajimu. Masih ingat sesi 1? Kalau karyawan gaji 5 juta, ya jangan besar pasak dari tiang. Bikin anggaran di bawah 5 juta. Nanti kalau ternyata anggarannya udah mepet banget, istilahnya udah turunkan gaya hidup. Kurang turun lagi, turunkan. Waduh, lama-lama turun kan tiarap di bawah nih. Berarti sudah nggak ada yang bisa diturunkan. Itulah waktunya kita minta Tuhan buka langit. Minta tingkap-tingkap surga terbuka memberkati karena saya udah lakukan yang benar. Tapi kalau kita belum pernah turunkan, masih bermegah ria, ya nggak bisa. Jadi nomor 2, benerin dulu, cukupkan dengan gajimu dulu. Kalau yang bisnismen, ya pisahkan. Kalau kemarin kecampur, sekarang mulai bikin 2 rekening. Ya, ambil gaji, disiplin. Nah, ayatnya di mana? Kita nggak boleh pakai baju orang lain. Si Anu bisa kok, ya. Terus kemudian saya pakai cara saya bisa. Daud waktu ditawarin ngelawan Goliat, Saul ngasih jubah perangnya dia yang terbuat dari besi, ketopong ya. Waktu itu Daud berkata kepada Saul, aku udah pakai ini badanku kecil ya Tuanku Raja. Aku gak dapat berjalan dengan memakai ini. Aku gak pernah mencobanya. Dia harus tanggalkan, dia kembali ke tongkat di tangan dia. Jangan cari yang tidak ada. Cukupkan dengan gajimu. Itu bagian kita. Jadi kalau misalnya saya mau ngatur, Bapak Ibu ada satu akronim yang bagus.
akronim ini waktu sesi Kingdom Finance pertama tahun 2008. Kita sharing. Salah satu perakar saya, teman-teman dari Serpong banyak loh yang melahirkan Kingdom Finance ini ya. Saya jadi peserta 2006, 2008 akhirnya bikin acara ini. Waktu itu full timer Abalove di pusat kita bikin di sana. Terkumpul 200 orang, termasuk Pak Edi Leo, Pak Sofyan semua ya. Mereka duduk, terus kemudian sambil dengar kasih masukan karena mereka screening. Kira-kira ini ayat yang cocok kebenarannya related ke firman kayak apa. Karena kita praktisi, kita dilengkapi dari segi biblicalnya. Ya. Nah Rumah Kristus ini akronim yang diberikan oleh Kak Edi Leo. Jadi waktu Kak Edi Leo cerita akronim ini kenapa dasarnya ya. Jadi ceritanya tadi kan Abraham diberkati karena taat. Yang kedua anaknya namanya Ishak taat, dia sangat kaya akhirnya. Keturunan ketiga kan tadi lari dari rencana Tuhan. Dan akhirnya pakai cara sendiri, tapi Tuhan sayang. Di tengah pelarian dia ke Betel, dia bermimpi ada malaikat turun naik. Kita udah pasti dengar nih ceritanya di sekolah minggu kan. Waktu dia bangun, dia mimpi. Dia dengar Tuhan berkata firman yang sama kepada kakeknya Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Gua lari. Mungkin kalau hari ini gue bilang, kita lagi dikejar debt collector, saya melarikan diri, saya lagi banyak utang ya. Emang Tuhan bisa pakai saya? Bisa, kalau Bapak Ibu mau kembali. Hari ini Bu Kristina nolongin berapa banyak nyawa yang gak jadi bunuh diri. Bisa Tuhan pakai? Oh sangat, hari ini dicari, sangat dicari. Banyak orang, saya mau dong, saya mau. Bahkan teman-teman di sana ada yang bilang gini, saya bukan Kristen, boleh gak saya ikut di mentor? Oh banyak yang nyari Bapak Ibu. Tapi lewatin prosesnya dulu kan. Yakub waktu diproses seperti ini, dia responnya bagus. Nah ini paling penting ya. Bukan benar atau salah, kita udah salah gak apa-apa. Responi dengan baik. Apa respon Yakub? Ih ternyata gue lari, Tuhan ikut mencari saya di sini. Hari ini saya ketemu Tuhan di Betel, dia suka bikin mesbah, langsung doa. Nyembah Tuhan. Dan waktu dia bikin mesbah, kalimatnya menarik. Kita baca yang kiri, mulai ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali selamat ya, kembali ke rumah ayahku, maka, coba perhatikan tensesnya. Maka ini kalau bahasa Inggris namanya future tense, betul ya? Yang akan datang, maka jika ada syaratnya, if clause. Jika, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini, dia berdoa di situ, bikin mesbah, akan menjadi rumah Allah. Nah akronim Rumah Kristus, karena Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, kita jadikan akronim Rumah Kristus. Itu yang judul dikasih Kak Edi Leo terhadap sesi, salah satu sesinya Kingdom Finance. Hari ini kita pakai untuk membuat anggaran keluarga. Jadi responnya bagus ya, maka ini akan jadi rumah Allah. Dan dari segala, jadi kalau dipelihara semua sampai dia kembali nanti ke rumah papanya. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi respon persepuluhan di sini giving, itu gak pernah diperintahkan. Gak pernah disuruh. Tapi keluar dari respon hati yang benar. Punya duit? Enggak, pegang tongkat. Dia lari. Dia sepeser pun enggak ngewarisin kekayaan Ishak yang 30 miliar. Padahal tadi pinginnya kan anak sulung dapat 2 bagian kan. Enggak dapat, dia harus cari sendiri akhirnya. Karena dia keluar dari berkat. Dia ada dalam pelarian. Tapi Tuhan sayang, makanya Tuhan cari. Makanya dia janji, kalau Tuhan pelihara aku, akan kupersembahkan. Jadi kalau sampai ada yang ditagih, ada gereja katanya nyatet ya, ditagih. Oh, ini belum ngasih persepuluhan. Waduh, jadi peneror baru dong ya. Anda lupa, barangkali Anda mengalami kesulitan ya. Mau nggak didoakan? Waduh, ada tuh sampai akhirnya ada satu pengacara ngelabrak di YouTube ya. Nah, sehari ini kalau zaman-zaman viral ini serem deh, jangan bikin yang aneh-aneh ya. Terus ada juga yang lebih viral lagi. Kalau mau diberkati transfer sebelum jam 2 siang katanya begitu ya. Gak perlu gitu kan, gak perlu disuruh kan. Kenapa? Kalau lewat jam 2 soalnya bank sudah tutup RTGS-nya, jadi masuknya besok.
Enggak mungkin gitu ya, kenapa jam 2 ya, saya nggak tahu alasannya apa. Tapi nggak perlu, Yakub nggak perlu dibegituin lah istilahnya ya. Dia merespon sendiri. Itu Kejadian 28. Kita lihat, 20 tahun pelarian dia diberkati, dia kembali ke rumah papa. Kejadian 35, jadi 7 pasal, dia melakukan hal yang menarik. Kita lihat. Dia waktu mau pulang, dia ajak anak istrinya, udah punya anak, punya istri. Terus kemudian dia kumpulin semua kekayaan dia, kambing domba, pulang ke rumah papa. Dan dia ngomong begini, marilah kita bersiap pergi ke Betel. Betel itu mana? Tempat pertama dia diingatkan Tuhan, janji Tuhan. Waktu dia mimpi, waktu dia lari. Balik ke Tuhan, balik ke rumah Kristus. Terus untuk apa? Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Kalimatnya kali ini perhatikan tensisnya. Yang apa? Telah, bukan akan. Berarti apa? Dia sudah buktikan janji Tuhan itu ya dan amin. Telah kalimatnya. Menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Gak usah ditanya. Kira-kira dia transfer gak per sepuluhannya? Ya, uang belum aja dia lakukan apalagi udah diberkati begini gitu loh. Makanya Yakub tuh dihargai banget karena dia rajin mendirikan tugu batu. Hari ini kalau kita mau ambil bagian kita, Tugu Batu Rumah Kristus itu ibarat pencatatan keuangan. Kalau sesi 1 kita udah bikin lifestyle-nya bener enggak, mau tahu bocornya di mana yang harus dipangkas, satu-satunya cara harus dicatat. Nah akronimnya pos biaya itu ada di Rumah Kristus. Rumah, pengeluaran rumah, mulai sewa, perbaikan, perlengkapannya, utilitas, U-nya, PLN, telepon, makannya, anak dan seterusnya. Nah ini harus dicatat. Saya mau nanya dulu, siapa di sini yang membuat catatan pengeluaran keluarganya? Boleh angkat tangan? Oh bagus juga yang sudah lakukan ya. Yang sudah dilakukan, kalau udah lakukan dan pakai aplikasi apapun, saya juga pakai namanya Finance Manager, mungkin ada pakai yang lain, lanjutkan. Yang belum, nanti saya kenalkan aplikasi yang di-develop teman-teman KBC, dan ini gratis, pakai aja yang belum ya. Kebetulan formulanya mirip yang 10, 20, 30, 40. Jadi mirip dengan yang kita ajarkan. Nanti Bapak Ibu tinggal pakai. Nyatet susah enggak sih? Sebenarnya enggak susah, karena dulu saya di buku, terus saya pindah ke Excel, hari ini ada di handphone. Kemana-mana bawa handphone? Saya kalau dompet ketinggalan bisa hidup asal bawa handphone. Ya, panggil taksi pakai handphone, makan pakai handphone, apapun ada di sini ya. Sampai ngasih persembahan tadi juga bisa pakai handphone. Jadi kalau kemana-mana bawa HP, Bapak Ibu hari ini boleh install aplikasinya sebelum misalnya habis isi bensin, sebelum nyetar motor atau mobil, catat di HP. Makan sebelum bayar kasir, sebelum ke kendaraan, catat di HP. Saya mau tunjukkan cuma 3 kali klik sudah kecatat di HP kita. Jadi nggak ada alasan lupa. Nggak ada. Boleh di-scan, yang kiri adalah yang Android, yang kanan iOS. Coba di-scan dulu. Habis scan, daftar. Yang penting install dulu ya, install dulu di Play Store. Bukan web ya, di Play Store. Habis itu dengerin saya punya penjelasan, nanti di diskusi kelompok Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, bisa lakukan di diskusi kelompok. Tapi diinstal dulu. Atau di foto nanti diinstal lagi, nanti belakangan boleh. Kalau mau diketik, namanya fiturnya, aplikasinya cek keuanganku, K-nya double. Logonya itu, cek tulisannya. Sudah? Saya lanjut dulu ya. Jadi kita mungkin nggak ada waktu untuk langsung lakukan sekarang, tapi Bapak Ibu simpan dulu, install dulu yang penting. Nah sekarang saya tunjukin cara makainya. Bener nggak sih gampang, cuma 3 kali klik atau 3 kali mencatat. Nah coba kita lihat sekarang ya. Kalau sudah diinstal, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini di home, ya, di layar kita. Arus kas.
Nah setiap kali saya belanja tadi beli bensin, atau saya makan di luar ya, saya nyatet, saya keluar duit, dari nambah pengeluaran ya, saya klik yang merah ini, plus, klik plus, berarti saya mau mencatat tambah pengeluaran. Yang dicatat biaya aja, kalau pendapatan Bapak Ibu pasti nggak lupa deh. Si Anu belum bayar ya, bungaku belum ditransfer udah pasti ya, ingat pasti. Tapi kalau pengeluaran itu loh suka teledor, lupa kemana. Yang nyatet siapa? Suami atau istri? Siapa aja, ya. Kalau saya sama istri, yang nyatet saya, dia kalau belanja ada di print di rekening atau dia screenshot di WA, dia forward ke saya untuk saya pindahin. Akhir bulan kita bahas yang paling penting. Ini pengeluaran bulan ini. Ya tujuannya komunikasi sebenarnya. Bukan untuk ngelihat negur, ih kamu belanja banyak banget. Enggak ya, istri-istri jangan khawatir ya. Kan memang ibu-ibu itu butuh anggaran lebih besar. Karena ibu-ibu kan mulai dari kepala sampai kaki harus senada seirama. Kalau ping, 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 ping semua. Kalau cowok amit-amit ya, jangan ya. Kasih anggaran lebih besar, boleh belanja? Boleh. Tadi rumah Kristusnya ada anggaran kan? Nah, ada buat sandang beli baju. Kalau perlu kadang-kadang kalau ada sale, saya ingetin kok, kamu bulan ini belum beli baju loh, ada anggaran 100.000, boleh beli. Gitu. Ya, ini cara mencatat, 1 plus, misalnya saya makan di luar, ada 3 yang harus saya isi. Pertama, nominal, misalnya saya makan 100.000. Jadi ketik 100.000, paling atas. Kedua, kategori, nah makan itu apa kategorinya? Giving, saving, loan atau cicil utang, atau cost of living, biaya hidup. Cost of living, biaya hidup. Nah biaya hidup nanti cari lagi. Di bawah ada nggak makan di luar? Ada, ya udah makan di luar. Itu klik yang kedua. Ya, pertama rupiahnya nominal, kedua jenis ya. Kalau isi bensin nanti cari biaya hidup BBM. Kalau beli pulsa biaya hidup pulsa. Ya, nanti setiap belanja masukin. Yang ketiga itu rekening. Nah, rekening ini cuma ada 3 buat kita pribadi aja ingat. Pertama cash berarti bayarnya uang kontan. Tabungan 1 kita bisa ngomong tabungan 1 yang tadi milik saya misalnya. Tabungan 2 kalau istri yang bayar ya. Silahkan ya. Jadi kalau nanti istri belanja pakai tabungan 2 berarti dia yang keluarin duit. Boleh ya. Atau tabungan 1 itu pakai apa? Bank tabungan BCA misalnya. Kalau yang tabungan 2, tabungan BRI ya kita punya 2 tabungan atau 2 debit boleh. Atau satunya OVO, GoPay boleh. Jadi buat kita aja nginget bayarnya pakai apa. Setelah itu simpan. Ketika saya simpan, saya langsung kecatat di sini. Saya mau lihat catatan keuangan saya, laporan keuangan ini yang ketiga ya, laporan keuangan. Saya klik yang mana? Ini, klik lainnya. Terus nanti di kiri atas nomor 2 ada laporan keuangan, diklik muncullah seperti ini. Karena saya sudah mencatat makan di luar 100.000, di sini muncul biaya hidup berapa? 100.000, itu makan luar tadi. Kalau ada bensin 100.000 lagi pasti muncul 200.000. Akhir bulan yang saya catat akan muncul semua. Buat makan luar 2 juta, pakaian 100.000, perawatan rumah 200 ya, bensin berapa. Nah inilah pos yang bisa dicek apakah sesuai dengan anggaran. Kalau nggak sesuai berarti bulan depan jangan digas, harus direm. Jangan oke gas terus dong. Bablas nanti ya ngegas terus ya. Itu caranya mengetahui di mana saya bocornya. Kalau nggak dicatat nggak tahu, pasti bablas. Cukup? Jelas? Boleh dicoba ya. Nanti tampilannya seperti ini dan sesimpel itu. Mau dicoba? Silahkan. Nah ini bikin komitmen lagi di kelompok nanti ya. Nanti kalau akhir bulan di review pertama sama pasangan dulu kalau keluarga. Beb, ini loh pengeluaran bulan ini kita ya. Jadi kalau pengeluarannya pakaiannya tadi ada target 100.000, ternyata di situ ada pakaian dan aksesoris 100.000, ya Kak Papa toh. Tapi kalau 1 juta di situ, Beb, boleh nggak besok Shopee-nya di uninstall? Habis saya masukin keranjang kuning terus ya. Kalau itu mengganggu kita tahu di mana saya lolos. Cari tahu.
Gitu. Ini mencatat tuh gunanya seperti itu. Ini bagian kita. Bapak Ibu, ini berlanjut loh. Sampai waktu Yosua dan teman-teman masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bikin lagi rumah Kristus, kali ini beda. Kan ini udah mendapatkan janji Tuhan ya. Waktu itu Yosua dapat perintah menyeberangi sungai Yordan. Terus Tuhan perintahkan Yosua kepada para imam dari 12 suku Israel. Masing-masing itu mengangkut satu batu untuk dibawa ke seberang dan dibangun tugu. Ini persis tadi. Kebiasaan yang baik dari Yakub, bangun tugu. Ini mesbah bersyukur bahwa Tuhan udah memberkati. Kali ini bersyukur bahwa Tuhan udah membawa ke tanah perjanjian. Kira-kira waktu itu bisa nggak orang-orang yang dapat tugas ngangkut batu dari tengah sungai, kan jalannya terbelah ya, kayak Laut Merah, kali ini sungai Yordan yang terbelah. Tuhan perintahkan ambil batu, bawa ke seberang, terus kemudian untuk bangun mesbah. Saya mau nanya, batunya kerikil atau batu gede untuk bangun mesbah? Pasti gede bangun mesbah kan, begitu kan ya. Bisa protes nggak? Tuhan buat apa sih? Emang di sana, di seberang situ nggak ada batu? Ngapain harus ngambil susah-susah dari tengah sungai? Ngangkutnya setengah mati, berat bro. Banyak yang protes gitu. Ngapain sih susah nyatet? Bukankah kita yakin Tuhan memelihara? Betul. Tapi pernah bersyukur nggak kalau kamu dipelihara Tuhan? Saya waktu buka catatan saya, gaji saya masih 200.000, saya masih simpan. Ternyata Tuhan cukupkan. Oh, rasa syukurnya luar biasa. Zaman dulu 200.000 saya bisa hidup. Hari ini gaji saya udah bertambah nolnya di belakang entah berapa. Kalau hari ini nggak cukup, saya harus minta kepada Tuhan. Tuhan, ku ingin seperti yang dulu. Kasih tahu HRD di kantor kita. Gua pengen gaji yang dulu ya. Emang begitu? Enggak. Kenapa? Karena kita nggak mensyukurin. Kalau udah tambah nolnya, tujuannya ini. Dan yang kedua, Tuhan mau. Ini yang bawah nih. Ya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan ia berkata kepada Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa papi artinya batu-batu ini, maka harusnya kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Yang telah dikeringkan di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya kita baca sama-sama ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. Kita nggak bisa sombong ke anak kita. Itu kan papi yang hebat cari duit, makanya kamu bisa lulus dari luar negeri. Tahu, pakai tahu lagi ya. Makanya kerja yang benar gitu. Nggak bisa. Mau nyombong gimana? Orang itu kuat tangan Tuhan. Jadi ini bagian kita ya. Yuk lakukan. Batu yang ketiga, proteksi apa yang ada. Jadi kalau saya dipercayakan ada utang, ya diproteksi dong. Karena utang itu waris Bapak Ibu. Janda yang tinggal mati nabi, ditagih debt kolektor. Berarti apa? Nggak selesai dengan kematian si nabi. Waktu saya ketemu Kristina juga saya bilang, ibu pengen bundir. Nanti utangnya ditagih ke keluarga. Hah? Iya. Kok enak ya? Gak selesai utang itu dengan berpulangnya yang berhutang. Hadapin, jangan takut. Nah, tapi tentunya kalau masih hidup tanggung jawab ya. Jangan ninggalin utang juga ya kalau kita mendadak harus pulang. Jadi apa yang ada, Daud waktu pagi-pagi bangun, dia mau cek ke lapangan, lihat musuhnya Goliat, dia survei dulu. Kira-kira tingginya seberapa, kalau lempar batu jaraknya berapa ya. Pasti ada rumus fisikanya. Tapi dia punya kambing domba, dititip dulu, perhatikan. Ini tanggung jawab Daud yang luar biasa. Walaupun cuma 2 ekor nih. Dititip ke temannya, bro tolong jagain nih kambing 2. Baru dia bawa rangsum bekal buat kokonya pergi ke medan perang. Seperti yang perintah papinya Isai. Dan ketika sampai ke medan perang, ke perkemahan, dia pengen maju ke depan. Karena dia kecil, dia bisa nyelinap sampai depan, hadapan muka dengan Goliat. Jadi segini tingginya. 2 kalinya saya ya. Jadi waktu dia maju ke depan, itu rangsum juga nggak dibawa maju, dititip dulu di tempat penitipan helm. Jadi bisa nitip rangsum juga rantang ya. Jadi dia nitip ke tempat tangan penjaga barang-barang tentara. Baru dia berlari-lari ke depan barisan.
Kita lihat tanggung jawabnya Daud itu luar biasa. Cuman 2 ekor kambing domba, cuman bawa rantang, tapi dia tanggung jawab. Nah kok kita mau dipanggil Tuhan cepat-cepat, ya, yang mau bundir, nggak tanggung jawab terus ditinggalkan ke yang lain, jangan ya. Ya, makanya kita harus cari di sana banyak orang yang harus diselamatkan. Ini proteksi yang ada, kalau saya punya keluarga ya diproteksilah keluarga kita. Jadi saya coba menghitung nih, kalau saya nggak ada, keluarga saya butuh berapa? Nomor 1, saya harus hitung utang saya berapa, ini ya. Oh ada 200, ya saya harus diproteksi. Jadi kalau utang Bapak Ibu KPR pasti disuruh beli asuransi, supaya waktu saya KPR belum lunas, istri saya kehilangan saya, tapi asuransi melunasi KPR. Sehingga sertifikat diserahkan ke istri saya. Itu yang benar. Berapa banyak yang konseling sama saya. Suaminya pulang, rumahnya disita bank. Rukonya disita, tokonya. Karena istri gak bisa lanjutin kerja. Selama ini suaminya kerja tanpa ngelibatin istri. Saya udah geleng kepala aja, aduh gimana ya nolongnya. Hilang semua. Kalau saya masih nanggung orang tua tadi generasi sandwich, punya anak di bawah tanggungan, ya dihitung. Ini tanggung jawab saya. Sampai kapan? Sampai saya lepas tanggungan. Kalau nggak ada utang, nggak ada orang tua, nggak ada anak, sudah merdeka, anak-anak udah lulus, cari duit sendiri bisa, boleh tanpa asuransi jiwa. Jadi yang butuh, nanti anggarkan. Ada premi asuransi. Berapa sih preminya? Ini usia 35 contoh. Nanti carinya di mana aja terserah ya, punya teman siapa minta penawaran tapi buat gambaran. Berapa mahal sih asuransi? Untuk 1 miliar usia 35 contohnya ya. Bapak Ibu cukup menyisihkan 500 ribu sebulan, ada apa-apa semiliarnya lunas. Bahkan tadi bukan cuma semiliar ya, utang 200, untuk orang tua 400, anak berapa 400 buat sekolah dia. Tunjuk siapa penerimanya. Asuransi kan begitu ya. Cukup sisihkan di anggaran Rumah Kristus 500 ribu. Kalau kesehatan paling murah ya BPJS. Tapi BPJS nggak bisa di luar negeri, pengen di luar negeri, ya lebih mahal 700 ribu. Itu bisa di Singapura, bisa di Malaysia, tapi nggak bisa di Singapura. Ya sekarang penawaran banyak, Bapak Ibu anggarannya berapa, ya sesuaikan. Rumah Kristus itu ada pos-pos biayanya. Kalau mampu silakan ambil, nggak mampu turunkan. Jangan cari yang mahal. Paling murah BPJS, tapi lakukan. Apalagi kalau sakit, ya udah pensiun nih usia segini, oh itu butuhnya banget. Punya duit aja kadang-kadang kita nggak bisa beli polis baru. Yang keempat, saya lanjutin. Perbesar kapasitas income bicara, coba cek jari kita Bapak Ibu ya. Ini kisahnya Daud waktu itu. Mengambil tongkat di tangannya, ini ayatnya 17 ayat 40, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin, sedang umban dipegangnya di tangannya. Makanya saya suruh cek tangan. Karena Daud waktu itu ngambil ya tongkat, dia lihat di tangannya ada apa? Ada tongkat. Terus ada umban ya. Coba Bapak Ibu cek di tangan kita ada apa. Kalau jarinya masih lengkap, Bapak Ibu artinya bersyukur dulu ya. Berarti Tuhan itu masih memberkati, dia pemilik segala sesuatu, Tuhan kaya. Dan kalau saya masih ada di rumah, ada keluarga, ada apa, dia tunjuk saya jadi pengelola. Cuman Tuhan juga mau saya maksimal. Makanya kalau jari tengah itu jari yang berkata hasilkan terbaik. Jadi kalau mau tahu jari tengah itu hasil terbaik atau paling tinggi dibukanya bareng-bareng. Jangan sendirian. Ya, kan paling tinggi ya ketahuan ya. Kalau sendirian nanti dimaki orang kita ya. Jadi harus paling tinggi karena dibuka bersama-sama. Paling tinggi. Tuhan mau hasil terbaik. Karena jari manis ada cincin bicara tanggung jawab, udah nikah nih gitu ya. Makanya harus lakukan utang ada tanggung jawab. Kalau nggak ada utang ya udah tanggung jawab ke keluarga kita. Terakhir ada upah bagi hamba yang setia. Jadi Daud waktu lakukan, cek yang ada di tangan. Bapak Ibu jangan cari yang nggak ada. Janda tadi punya sedikit minyak, pakai sedikit minyak. Di tangan kita ada apa? Pakai yang ada. Ada gaji sedikit, pakai yang sedikit. Itu yang diatur. Jadi kalau kita diberi Tuhan 5 atau 6 harta, salah satu harta itu adalah harta rohani kita kaya, tapi kita mungkin kurang tinggi pendidikannya, harta jiwa nih soul asetnya belum tinggi, mungkin cuma S3, SD, SMP, SMA, belum sampai S4.
S3 ya, paling tinggi yang nggak ada S4, yang ada Samsung tadi S20 berapa sekarang? 26 ya. Nah, kita nggak punya soul aset bagus, nggak apa-apa, pakai yang ada. Nggak usah bikin ijazah palsu. Punya body aset, badan masih sehat, bersyukur. Punya relationship, teman banyak, bersyukur, nama baik. Punya keluarga mendukung, wow. Tadi susah terbuka gara-gara kita takut keluarga marahin gitu. Ternyata waktu terbuka Bu Christina ternyata didukung sama anak, sama istri, sama suami ya. Itu banyak penipuan-penipuan yang iblis teror kita sebelum kita berani terbuka. Makanya tadi Bu Christina tegesin terbuka itu pintu pertama. Ternyata didukung keluarga, kita tahu. Tenang aja ya. Finansial aset jeblok, utangnya banyak, enggak masalah. Jadi pakai yang ada, yang kaya apa? Satu, spiritual aset. Saya percaya beriman loh. Saya pasti menang. Kedua, body asset. Badan masih sehat, masih bisa jalan. Masih bisa keluar rumah. Tadi ibu yang cerita, dia keluar rumah nggak punya apa-apa. Ada tetangga, tukang taman jalanan, difotoin bunga-bunganya taman, tukang taman. Diposting di IG. Guys, kalau ada mau order hubungin saya, DM saya. Cari yang ada. Ada tetangga, pakai tetangga. Jangan cari yang nggak ada, cari utang ya. Jangan ya. Yang penting keluar, badan masih sehat keluar, jangan diam di rumah, stres di kamar. Ya gimana Tuhan bekerja, ada bagian saya yang harus saya lakukan. Terus punya teman banyak, ya tadi forward ke grup kita ya, follower kita. Relationship aset, keluarga mendukung, pakai yang ada. Bisa gak Tuhan berkati? Bisa, hari ini dia pegang berapa hotel, berapa kantor, dia harus manage untuk taman-taman dari perusahaannya. Dia gak punya PT, gak punya tempat, bisa loh tanpa modal. Coba digali. Keahlian kita mungkin masak. Kalau masak suruh suami video. Upload di YouTube. Kalau resep kita ada 60 teman saya di Surabaya. Followernya 11.000. Itu tiap bulan belasan juta dia daripada di YouTube. Ya cuman dikemas dikit lah ya. Guys hari ini karena orang Surabaya ya. Kita masak fuyung hai. Itu udang sama kepiting sama telur dikopiok. Diublek sampai roto ya, terus dikasih gambar gini-gini begitu, itu followernya banyak tuh, yang suka yang lucu-lucu gitu ya. Anak kita bisa bikin konten, bikin aja posting yang positif. Itu tiap bulan dapat dia dari YouTube, dibayar, karena iklannya banyak ya. Jadi kalau kita punya, ya lakukan. Terakhir, kalau udah punya uang, ini sampai nunggu keringanan ya. Terus taruh di mana bingung, nah kita punya di komunitas namanya Komit ini. Nanti boleh nanya ya. Boleh di foto websitenya, nanti kelihatan semua laporan keuangan, produknya ada semua ya. Nah ini tempat kalau memang nggak punya pilihan, Bapak Ibu kan nggak boleh tempatkan di tempat di mana saya punya utang. Saya utang di bank BCA, kemudian saya taruh juga tabungan saya di BCA, ya pasti ketemu utangnya kita di debit, di auto debit. Habis terus saldonya. Jadi kalau bingung taruh mana, udah tempatan di sini. Di komunitas, teman-teman yang di mentor, ditaruh di sini seluruh Indonesia, bahkan ini online sudah bisa. Maksudnya transfer aja. Dan karena nggak dikasih ATM, Bapak Ibu tidak akan tergoda untuk ngambil. Kalau satu hari ada saldo, berkembang juga, ada bunganya. Dan kalau memang nanti satu kali lunas utang, Bapak Ibu produknya banyak. Ada tabungan saham, ada tabungan emas, tabungan ke Holy Land, nanti mau bareng-bareng bisa. Ya. Jadi ini uang hari ini terkumpul kira-kira dari komunitas 3.000 orang anggota sekitar 75 miliar. Tahun lalu laba kita 1,8 miliar. Dan kita bagi labanya ke anggota. Happy dapat bunga di atas 6%. 6,9 kalau nggak salah. 67 atau 69 saya lupa. Jadi tempat kita benar. Nah ibarat Daud tadi, 5 batu licin ditaruh di dalam mana? Kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Jangan titip teman. Kemarin baru viral lagi. Ada uang pendidikan dititip teman. Artis atau apa itu ya yang lagi viral ya. Terus gak balik, berantem. Ya itu namanya salah nitip. Walaupun bunganya dikasih tinggi. Hilang batu kita. Ya kalau bingung, kita sediakan tempat batu. Nah pada saat raksasanya mengecil, utangnya tinggal separuh, peluru kita batu-batunya udah mulai banyak, ya saldo di Komit berapa? 4 juta.
Ini udah persetujuan nih 5 juta, tapi saya nggak janji ya. Kurang 1 juta, bisa ngomong juga ke komit. Coba, tapi karena saya bukan pengurus, saya cuma pengawas, nanti tanya pengurus yang ada. Yang mutusin pengurus ya, tentu ada syaratnya, ada seleksinya ya. Nah komit bunganya relatif ringan, cuma 1% sebulan. Dibanding tadi yang pinjol berapa? 9% sebulan. Kan 0,3 sehari, 9% sebulan. Disitulah raksasa kita selesai. Satu demi satu tumbang. Ini bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi rumusnya, waktu 1 hari saya lunas utang. Ya, tetap ya. Sisih apa? Giving 10%, saving, wah savingnya udah penuh 3-6 bulan biaya hidup. Sudah ada tabungan saya saldonya. Boleh enggak 20% kali ini sisa buat investing. Nah ini yang buat nabung pendidikan anak, buat nabung ke Holy Land, terserah. Ya mau apa aja terserah ya, mau beli rumah kedua, ketiga terserah. Nah hidupnya pakai yang ada, 70% tetap. Karena saya anggarkan di rumah Kristus, saya nyatet, saya bisa kontrol, aman. Apalagi kalau gaji naik terus. Ya, gaji dari perusahaan bisa naik? Bisa. Gimana caranya karyawan kalau mau naik gaji? Tadi caranya minta surat keterangan kerja ya buat ngelamar di tempat lain. Tapi jangan resign dulu. Jadi masih terima gaji, jangan keluar dulu ya. Jadi surat keterangan kerja itu maksudnya referensi karir saya, keahlian saya, mau ngelamar tempat lain. Loh saya di bank pindah 3 kali, kalau mau naik gaji caranya begitu. Jangan minta di tempat yang sama. Waktu saya dapat tempat yang baru, biasanya naiknya minta 40% lebih tinggi. Saya cuman bawa ke kantor saya, ke atasan saya, Pak saya mau nanya ya. Ini saya dapat penawaran dari bank sebelah ini, sekian. Dia lihat gaji 10, ini berapa nih? 40% lebih tinggi, 14. Terus dia bilang gini, gak usah dianggap, sini. Masukin laci sama dia. Besok, bulan depan, kamu saya samain, itu mau dapat mobil ya, kamu cari mobil yang kamu suka. Nah, jangan pergi Bapak Ibu kalau udah begitu. Kan saya gak minta ya. Puji Tuhan haleluya ya, ngapain pindah, jangan pindah ya. Tapi kalau dia bilang 1 hari, Pak saya dapat penawaran lagi Pak, udah 30 juta. Dia salamin, Ju kalau saya turutin 30 gaji saya kalah Ju. Ya good luck, kita partner yuk, kita kerjasama di tempat baru. Kita punya teman, punya network, punya pekerjaan baru. Itu cara Tuhan berkati karyawan. Kalau cara Tuhan berkatin pengusaha, ya berdoalah, ngatur keuangan bener, pisahin ya. Kalau pengusaha boleh ngambil gaji, terserah kita ya. Perusahaan makin gede, boleh ngambil gaji gede? Boleh. Cuannya perusahaan gede, bonusnya gede, dividennya? Boleh, sangat boleh. Jadi mau naik gaya hidup? Boleh. Makanya cek gaya hidup setiap saat ya. Harus tetap hemat. Yang pentingnya mau berapapun gaya hidupnya. Nah ini ngontrolnya lewat rumah Kristus. Dan saya kasih 1 slide buat kita. Ini renungan. Bisa nggak sih kita tuh berharap ini sekian minta peringanan lunas ya. 1 hari juga pengen punya ini, punya itu. Pengharapan mungkin ada batas Bapak Ibu. Bisa jadi 1 hari berhenti. Utang itu ada expirednya tadi Bu Kristina bilang. Kita boleh berharap. Tapi kalaupun memang lama, tapi jangan kelamaan kayak bangsa Israel 40 tahun ya. Sabar aja. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikutin. Seringkali orang yang keluar dari rel menyimpang karena nggak tahan. Justru orang Israel nggak tahan, menyimpang terus 40 tahun di padang gurun. Jadi hari ini kita perlu didampingin dengan iman. Kalau di mentoring kita punya doa pagi. Bapak Ibu kalau punya komunitas ada saat teduh pagi, harus disupport. Karena iman ini yang pasti berhasil. Pengharapan bisa meleset. Tapi kekuatan kita di mana? Iman yang gak ada batas. Sampai 1 hari bagian saya lakukan, tiba-tiba ada mujizat muncul dari iman. Sampai 1 hari kita akan ngomong luar biasa, saya aja kagum pekerjaan Tuhan. Terus bisa kita ngomong, tak terbatas kuasamu Tuhan. Itu butuh iman, gak bisa pakai kekuatan kita. Jadi bagian saya lakukan, saya perlu rencanakan, saya lakukan tindakan saya, selanjutnya bagian Tuhan menggenapi, melengkapi segala sesuatu. Pada saat saya menang, rumah ini cantik. Pondasinya udah jadi, bangunannya udah jadi. Daud waktu menang lawan Goliat,
juga belum selesai PR-nya. Waktu itu dia harus lari dari kejaran Saul. Jadi kadang kalau dikejar debt collector kita takut, Daud nggak takut lawan Goliat. Dikejar Saul takut. Waktu dia lari ke Gua Adulam, yang menarik ya, ayat yang bawah coba kita lihat. Berhimpun juga kepadanya, setiap orang yang dalam kesukaran, coba nanti cek hari ini masa yang sukar, balik ke sesi 1. Bapak Ibu cek sekeliling kita ada nggak tipe-tipe yang sukar dan bikin sukar ya. Itu adalah ladang yang menguning Bapak Ibu akan ikut Anda. Karena setiap orang yang dalam kesukaran akan ikut Daud yang sudah menang melawan Goliat. Setiap orang yang kedua ada yang dikejar-kejar debt collector. Benar nggak? Zaman dulu juga ada tuh tukang piutang ya. Setiap orang yang sakit hati mungkin ketipu teman bisnis, ketipu dan seterusnya. Maka ia menjadi pemimpin mereka, menggembalakan mereka. Bersama dengan dia kira-kira ada berapa? 400 orang. Coba bayangin kalau setiap kita jadi gembala di tempat di mana Tuhan tempatkan, di komsel, di kampung, di kerjaan kita, 400 jemaat kita berapa ribu. Itu cara multiplikasi yang benar. Jangan pindahin orang, pindah ke jemaat kita. Ambil di luar sana banyak yang antri kok. Jadilah pemenang. Mau? Bagian kita lakukan dulu. Nanti diskusi kelompok coba dicek. Batu licin mana yang saya belum punya. Bapak Ibu harus ambil ya. Apakah saya masih pakai utang baru? Atau saya masih belum cukup dengan gaji saya? Atau saya belum cukup dengan proteksi yang Tuhan percayakan? Atau saya belum maksimal mengembangkan talenta dan potensi saya? Atau saya nggak kembangkan uang tadi taruh di bawah bantal, nggak dimultiplikasikan di tempat yang aman. Jangan sampai bodong juga. Nah kalau belum, belajar. Kalau 5 batu udah dimiliki, Tuhan turut bekerja. Raksasa kita selesai Bapak Ibu. Ada waktunya. Boleh musik maju ke depan? Saya ingin hari ini coba kita ambil proklamasi yuk. Ya, karena kita baru rayain 79 tahun Indonesia Merdeka. Saya tertarik dengan kalimat proklamasinya Bung Karno. Waktu Bung Karno ngomong begini, kami rakyat Indonesia dengan ini apa? Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Resmi enggak hari itu Indonesia merdeka? Resmi. Tapi kira-kira masih ada masalah enggak? Masih, buktinya masih ada ekornya kan? Apa? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Buktinya apa? Penjajah masih nyoba datang, ada 10 November tahun 45, itu setelah kemerdekaan, setelah proklamasi. Masih perang kita. Ada serangan 1 Maret di Jogja tahun 49, penjajah pasti mencoba lagi masuk. Tapi seluruh dunia sudah tahu Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia sudah tahu kita udah menang. Walaupun masih datang pencobaan. Selesai ini Bapak Ibu bukan selesai masalah kita. Justru the real world adalah hari-hari yang kita hadapin. Tapi hari ini kita udah proklamasikan bahwa kita hari ini mau ambil kemerdekaan dari Tuhan. Hal-hal yang lain kita selesaikan. Jangan tunggu 40 tahun seperti umat Israel di padang gurun. Ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau Bu Kristina 2 tahun, siapa tahu di sini ada yang setahun. Ya, siapa tahu ada yang mungkin 6 bulan. Ya, itu selebihnya bukan tugas saya. Lakukan bagian saya, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur, katakan, ku kagumin Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu. Engkau butuh kami diproses dan kami setia. Biarlah siang hari ini kami mau memproklamasikan kami umat pemenang. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi setiap kesukaran yang terjadi pada zaman ini. Karena kami tidak sendirian, kami bersama Engkau. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Dan kami punya iman, melebihi pengharapan kami yang mungkin hari ini sering kandas. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes Lord. Apa yang kelihatan Mustahil bagiku, itu yang sangat mungkin bagimu. Ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatannya mustahil bagiku, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sangat mungkin bagimu. Katakan, di saat ku tak berdaya, ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan yang sempurna. Yes, Lord. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar musik naikkan pujian ini. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap kita yang hari ini butuh diteguhkan. Bikin proklamasi di hadapan Tuhan dan iblis kau dengar bahwa kami hari ini adalah umat yang pemenang, yang merdeka. Engkau gak bisa menjajah kami lagi, engkau gak bisa menipu, engkau gak bisa membunuh, membinasakan, mencuri. Kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan hari ini. Kalau kami berhasil, kami gak bisa bangga juga. Hari ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Hari ini Kau boleh angkat tangan-Mu di tempat dan kita minta fasilitator berdoa dan saya akan mendukung dalam doa. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Tanganku lemah, kami butuh tangan yang kuat memegang tangan kami. Aku mau bekerja sama dengan tangan yang kuat. Karena Aku berkata tidak selamanya orang benar dibiarkan jatuh dan tergeletak. Sebab tangan Tuhan memegang tangannya. Menguatkan kami. Hari ini Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang tangan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup merubah segala sesuatu, membuat terobosan dalam hidup kami. Kami sangat percaya, pengharapan kami mungkin terbatas, tapi kuasa Tuhan, iman kami tidak pernah Tuhan gagal rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Karena aku berdoa untuk setiap kami Tuhan, Kau lihat tangan-tangan ini, hati yang merespon, yang terbuka. Biar kami punya hati yang lembut, hati yang tidak tawar. Kami teguh terus, taat, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Berkati setiap orang-orang hari ini yang butuh peneguhan dari Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Sehingga mereka boleh menerobos Laut Merah, Sungai Yordan. Dan mereka akan punya batu yang kuat. Mereka bersyukur, mesbah yang kuat bahwa Tuhan yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Hari ini kami berkata, kami umat pemenang. Kami hari ini meraih kemerdekaan Tuhan. Iblis kau gak bisa lagi datang menipu kami. Biar kami boleh bertahan dalam era kemerdekaan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita. Karena kebenaran-Mu hari ini telah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus setiap kita yang menang berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke panitia kalau ada pertanyaan lagi atau pengumuman. Ya, silakan.
Oke, Bapak Ibu, sebelum kita pulang ya, kita mau buka lagi Q&A, bisa ditampilkan slide-nya, nanti Pak Ju akan membahas, ya, menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita juga nanti diskusi kelompok ya, kita masih on schedule, kita masih ada waktu, masih ada sekitar 40 menit, kita selesai nanti di jam 15.00. Oke ya, ini Pak Ju akan jawab, ya silakan. Kalau teman-teman masih ada yang mau isi lagi di Slido, bisa ditayangkan itunya QR-nya. Ya teman-teman bisa download, silakan. Oke, yang atas dulu ya. Bagaimana menghadapi DC yang meneror akibat nomor kontak kita pribadi dijadikan nomor kontak darurat, mungkin keluarga ya atau atasan perusahaan, oleh karyawan bawaan kita karena sudah meresahkan. Betul. Jadi begini, kalau kita ini salah sasaran karena DC itu biasanya kalau yang ditagih itu ketakutan nggak ngangkat telepon, dia akan cari kontak-kontak yang terdaftar atau bahkan kalau dia pernah setuju kita klik nomor kontak kita diambil dia bisa tahu orang-orang yang sering kita hubungin. Jadi dia akan telepon ke kita. Misal nih yang berutang saya, terus kemudian dia error nih karena nomor kontak saya ada di Pak Benyamin gitu atau Pak Benyamin ini atasan saya. Bagaimana cara menjawab sebagai atasan ya? Jadi kalau sebagai atasan kita dapat sasaran yang salah, Bapak Ibu terima waktu dia bilang begini, tuh ini Pak Jono kan adik kamu ya atau teman kamu atau bawahan kamu ya, dia utang gak tahu diri misalnya begitu ya, gak bayar telepon gak diangkat, apa yang harus saya jawab? Mungkin itu pertanyaannya, betul ya? Jadi kalau kita salah sasaran, Bapak Ibu jawab dengan tegas, maaf Anda salah sasaran, saya tidak ada hubungan dengan Anda. Jadi kalau Anda ada hubungan dengan Pak Juwono yang berutang, saya akan kasih nomor telepon Pak Juwono, silakan hubungin langsung yang bersangkutan. Sekali lagi Anda mengganggu saya akan melaporkan Anda sebagai tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Dan karena Anda sudah mengambil akses data, ada undang-undang ITE yang Anda langgar, sekali lagi Anda lakukan, saya laporkan Anda ke OJK. Saya akan screenshot, saya akan rekam pembicaraan ini untuk menjadi bukti. Saya percaya nggak ada telepon kedua masuk dari orang yang sama. Jawabnya begitu tegas. Tapi kalau saya yang berutang, tolong diangkat. Pak lagi masak nih diangkat nggak? Ya bilang lagi masak ya. Nanti telepon 3 jam lagi ya setelah makan. Boleh Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tunggu jam 6 sore kan mereka boleh telepon sampai jam 8 kan. Pulang kantor. Jadi memang jangan mengganggu jam kantor. Terus akhirnya kita ditelepon terus kemudian nggak kerja ya kita diomelin. Ini main HP terus ya. Kok dikerja di kantor main HP? Ya angkatnya cuma boleh jawab gitu. Nanti ya jam 6 telepon lagi ya saya lagi meeting gitu. Kalau saya jangan nggak diangkat. Kalau nggak diangkat nyasarnya ke kanan kiri tadi seperti itu. Ya itu gambarannya bagi yang kena sasaran atau yang memang kita berutang gitu. Apakah dalam nego pernah nggak pengalaman bisa tidak dibayar bunga, bayar pokok? Oh sama, bisa. Jadi biasanya gini, kalau nyicil tanpa bunga, biasanya kadang-kadang dikasih 5 tahun tanpa bunga, itu sama dengan Bapak Ibu dikurangin 50% utangnya. Jadi misal nih, saya utang 5 juta, saya nggak mampu nih, nggak punya batu licinnya, pelurunya nggak sampai 5 juta. Tapi saya mampu kalau dibagi 60 bulan, berarti sebulan 800 ribu. Dia harus keluar surat tertulis dulu. Yang penting tertulis ya, nggak boleh lisan ucapan debt collector. Sudah disetujuin bro, transfer aja. Jangan, minta surat tertulis, kop surat. Atau kalau email resmi dari perusahaannya. Harus resmi. Baru saya transfer. Kalau nggak resmi, 1 rupiah pun kita nggak boleh transfer. Jadi setelah resmi dan saya sanggup, memang itu target saya nyicil misalnya. 800 saya sanggup per bulan, ya sudah mulai bulan depan anggarkan di Rumah Kristus. Tadi U-nya, kalau tadi belum sanggup di anggaran itu U-nya utang nolin dulu. Nol bukan gak bayar ya, supaya ada lebih, lebihnya ditabung tadi. Mau taruh komit boleh ya. Disimpan dulu batu-batunya. Begitu nanti dia udah bayar 5 juta boleh separuh kayak tadi 10 jadi 5. Nah saya udah punya tabungan selesai. Kalau nggak selesai sekaligus berarti boleh nyicil. Kadang-kadang responnya cepat. Karena kalau saya nabung batu licin tadi 5 juta mungkin butuh 6 bulan, butuh 8 bulan kan. Karena saya nyicil pelan-pelan ke komitnya, ke tabungannya. Tapi kalau dia sebulan udah respon, bro ini udah setujuin minta tertulis. Dan tertulisnya muncul 5 juta boleh cicil 60 bulan tanpa bunga itu sama dengan dipotong separuh. Dan saya sanggup 800 ribu per bulan, ambil suratnya, transfer 800 jangan gagal lagi.
Jadi kalau udah diambil jangan gagal. Kalau belum sanggup, tunggu. Mungkin nggak cukup nih lewat 5 tahun. Mungkin butuh 8 tahun cicilannya. Harus sesuai kemampuan kita. Ya, bisa, sangat bisa. Jadi kalau tidak bunga, bayar pokok, terus cicil, bisa. Apalagi bank asing. Bisa. Ada undang-undang terkait perlindungan data untuk menghadapi DC. Ya tadi ya. Jadi banyak. Nanti Bapak Ibu akan dilengkapi, fasilitator semua udah punya. Dasar hukumnya apa ada, yang boleh dan nggak boleh. Phishing nggak boleh, terus scamming nggak boleh. Jadi ada banyak istilah-istilah ya, peretasan, terus kemudian ganti. Kita punya KTP misalnya gitu, terus kemudian dikasih teks macam-macam. Zaman dulu begitu ya, Bu Kristina masih kena tuh. Oh ini penipu melarikan uang perusahaan, itu melanggar hukum semua. Jadi kalau begitu caranya, laporin ke OJK. Jadi kalau laporan ke OJK banyak, ada pengaduan ya, OJK tuh terima pengaduan secara online. Bapak upload bukti-buktinya. Seperti itu. Bagaimana menabung di koperasi? Minimum setoran awal kalau nggak salah anggota itu 25.000, ada anggota 50.000 ya. Oh 100.000, 100.000 itu iuran sebenarnya ya, simpanan wajib. Jadi sebenarnya 100.000 itu kalau di komit itu kan milik anggota. Jadi komit ini milik siapa sih? Ya milik anggota 3.000 orang. Koperasi itu yang benar gitu. Jadi waktu saya naruh 100.000 itu saya pemiliknya komit juga. Makanya waktu komit untung dibagi untung karena saya shareholder komit. Yang benar koperasi itu bukan PT ya. Seperti itu. Jadi 100.000 paling sedikit per bulan. Nanti bisa hubungin. Kalau mau nambah boleh ya. Nambah namanya simpanan sukarela. Yang wajib 100.000. Bisa cek di website nanti ada kontaknya. Kalau enggak hubungin fasilitator nanti dibantu. Untuk sisi 60% giving mau dilakukan, untuk sisi dana darurat 3-6 bulan mau dilakukan, good. Hanya saja untuk dana asuransi tidak sesuai iman. Oh, apakah asuransi tidak sesuai iman maksudnya gitu ya? Oke, bagi yang nanya ini, saya mau nanya balik. Hubungannya asuransi sama iman apa? Yang saya tahu ada agen yang namanya Iman, Pak Iman. Ini just info ya, asuransi nggak ada hubungan sama sekali sama iman. Nggak ada. Jadi artinya gini, kalau ada hubungan kan gini ya. Kalau asuransinya besar, imannya kecil. Kalau asuransinya kecil atau nggak punya asuransi, imannya besar. Loh, begitu kalau hubungannya kayak apa ya, jungkat-jungkit begitu. Emang begitu? Kan tidak. Bahkan kalau kita mau belajar dari sejarah asuransi, itu dimulai dari kehidupan yang persis jemaat mula-mula di Kisah Rasul. Waktu itu ada seorang yang punya kafe namanya Pak John Lloyd di Inggris. Setiap hari kafenya tuh ada yang nongkrong, ya, ngopi, karena pelaut-pelaut sebelum berlayar, nunggu kapal berlayar dia nongkrong, terus dibikin komsel persekutuan. Nah setiap komsel ada yang sharing, ada yang mau didoakan enggak? Waktu itu ada yang doa, oh doain anak saya sakit, oke kita doain. Terus Pak John ini punya ide, kita jangan cuma doa dong, ada dana dong. Yuk urunan dok, saweran. Ya anaknya sakit kita bantu deh sumbangan. Minggu depan siapa yang mau doain? Ibu saya kemarin meninggal, kita doain biar dia dihibur. Tapi kita saweran lagi. Mungkin ibunya butuh dana kemarin waktu meninggal, ya ada apa biaya-biaya. Minggu ketiga siapa yang mau doain? Gak ada, semua baik-baik saja. Nah Pak John bikin ide, sekalipun gak ada yang butuh saweran dana, boleh gak sih kita tetap kumpulin dana, nanti disimpan bendahara. Dan kalau nanti satu hari ada yang butuh, nah kita pakai dana ini untuk mengcover yang kena musibah. Nah hari ini saweran tadi disebut premi. Kalau ada yang kena musibah dapat santunan itu namanya klaim. Terus ada hubungannya sama iman? Enggak ada. Artinya kalau saya memang memberi terus saya dilindungin Tuhan karena saya enggak ada musibah, saya bersyukur. Karena uang saya dipakai untuk membantu orang yang kena musibah. Kalau kita mau cari untung di asuransi, berdoalah supaya saya yang kena musibah, supaya orang-orang itu uangnya dikumpulin buat bantu saya. Ayatnya ada? Ada. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Kalau bagi kita itu untung, mau cari untung di asuransi. That's why di asuransi jangan cari untung. Itu makanya saya masukin kemana? Ke saving. Saving kan gak untung ya, gak ada bunga ya, tapi dapat manfaat. Bicaranya seperti itu. Jadi ini meluruskan aja, yang tidak ada hubungan jawabannya dengan iman. Bahkan hari ini Pak John Lloyd itu menjadi cikal bakal reasuransi terbesar di dunia, namanya asuransi Lloyd. Dia nggak jual polis tapi jual marin sama kerugian. Terbesar di dunia. Itu cikal bakalnya. Terus kemudian, oh ini, apa gunanya asuransi dalam kartu kredit? Kalau kartu kredit ya, kita punya uang belanja, itu namanya kartu bayar, cash
cashless. Jadi saya nggak perlu ambil ATM, saya bayar karena saya ada uangnya, repot deh ke ATM ngantri lagi bayar tunai ya, saya nggak bawa cash. Tapi kalau saya tidak punya uang belanja pakai kartu kredit, itu salah. Karena begitu ditagih nggak bisa bayar penuh, berbunga, nah itu menjadi utang. Jadi nama kartu kredit itu salah nama. Yang benar itu kartu bayar, ya cashless gitu. Kalau kredit kan ngutang. Nah dia menjadi utang kapan? Kalau ditagih tidak bayar penuh. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa gunanya asuransi dalam kartu kredit? Enggak ada. Kenapa? Kalau saya tadi memang mau beli makanan, terus apalagi kalau pakai kartu ini dapat diskon, terus kemudian saya udah punya uangnya, ditagih bayar penuh, saya meninggal. Perlu asuransi enggak? Karena ini bukan hutang, bukan asuransi. Ya tabungannya dipindahkan bayarin tagihan, selesai. Tapi kalau asuransi rumah, cicil 15 tahun kan nggak bisa, ya rumahnya dijual sekaligus jadi cash begitu. Dan istri saya masih butuh rumah tersebut, makanya ada asuransi KPR. Asuransi kartu kredit tidak dibutuhkan, kecuali Anda punya utang, nyicilnya minimum. Terus ada utang, nah utang sifatnya waris, makanya muncul namanya credit shield. Credit shield itu kredit terhadap saldo terhutang di kartu kredit. Jadi itu salah sebenarnya, bayar kartu kredit pakai apa? Credit shield. Kenapa? Karena Anda salah pakai. Jadi sekali kartu kredit tidak bisa bayar penuh dan berbunga, maka kartunya harus disimpan di rumah, kalau perlu dioperasi plastik. Berarti kartunya salah pakai, nggak boleh dipakai ya. Itu. Oh ada tagihan, copot aja, jangan mau. Kalau kita selama ini bayar full ya, ada credit protection itu bayar premi mahal tuh, ya jangan. Saya punya kartu kok, saya nggak anti kartu ya. Tapi selalu tagihnya full dan saya nggak mau credit protection. Pada situasi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Apa model 4 tipe? Yes, kalau memang pengeluaran lebih besar, justru nggak boleh minus. Ya, ngaturnya tadi 10, 20, 30, 40 tetap sama. Masalahnya pengeluaran lebih besar itu kan gara-gara yang 40-nya ini nggak nutup ongkos hidup kan, biaya hidup kan. Cost of living, itu yang dimaksudkan pasti kan. Kan tadi yang 10, 20 wajib jalan. Walaupun tadi saya bilang, bolehlah kalau 20-nya ditawar 10 dulu ya, savingnya boleh ya. Tapi yang diatur cost of living. Jadi pada saat pengeluaran lebih besar, ya tadi nomor 3, turunkan gaya hidup. Atau utangnya yang dinegosiasi tadi, direstruktur. Tapi kalau misalnya sudah turun nggak bisa, ya coba perbesar kapasitas income. Cari pendapatan tambahan. Istri di rumah. Kemarin saya ketemu seorang anak muda di Bandung bikin seminar seperti ini. Di tempat dia cabang KBP itu Kota Baru Parahyangan kayak Serpong gini ya, di pinggir kota. Jemaahnya 100 orang, lumayan nih cabang yang cukup maju, kotanya maju kayak Serpong. Dengan cepat mahal naiknya kayak kita, seperti itu. Pastornya anak muda 31 tahun, bekas banker 26, full time. Keren juga imannya ya, full time. Anaknya masih kecil 2 tahun, sekarang dia 31 tahun. Terus saya ngobrol kan sama istrinya, dia sambil nyuapin anaknya. Istri bantu kerja enggak? Istri kerja. Kerjanya apa? Floris. Florisnya apa? Pegang hotel-hotel tadi. Buka toko enggak. Tapi dia manage tanaman hotel, terawat, gimana enggak kena kuman, enggak kena apa. Dia punya income dari situ. Selain gaji suaminya dari gereja. Jadi kalau boleh double income ya, tanpa menterlantarkan anak, dia bisa tetap jaga anaknya. Bahkan dia punya pendapatan tambahan, ya kalau sudah turunkan gaya hidupnya mentok, coba dicari peluang apa yang bisa dicari lewat pekerjaan tambahan. Ya, seperti itu. Terus kemudian berisikokah beli surat utang? Kalau surat utang negara, ya resikonya cuma negara. Namanya country risk. Dan itu resiko paling rendah. Tapi kalau beri utang suratnya swasta, ya resikonya perusahaan swasta. Ya tergantung siapa yang mengeluarkan surat utang. Dan kalau surat utangnya teman, nah itu nanti bisa hilang teman, bukan cuma hilang uang, hilang teman ya. Jadi musuh di pengadilan nanti ya. Jangan pernah pinjam meminjam antar teman. Itu haram. Serius, riba. Itu alkitabiah loh, riba. Terus gimana Pak kalau teman butuh uang? Kalau butuh nggak bisa makan, kasih makan. Jangan kasih uang. Pak dia butuh modal Pak, ya kalau bisnisnya bagus bikin PT, saya jadi investor, jadi pemodal. Ada di akte, jelas hukumnya. Bukan utang, saya investor, pemegang saham. Rugi, ya nggak apa-apa, risiko berdua. Kan kita udah analisa perusahaannya bagus nggak bagus.
Kalau kurang bagus lagi, misalnya teman-teman nih, nggak cukup Pak, butuhnya gede banget. Ya go public tuh, tanya Bu Fani itu. Kalau go public gimana di sekuritas ya. Jadi minta masyarakat Indonesia yang bantu kita. Kalau perusahaannya bagus, why not? Ya jual ke masyarakat. Jadi utang boleh? Boleh. Saya nggak ngomong diizin, istilah gini, bukan disarankan ya, tapi diperbolehkan atau diizinkan. Sepanjang perusahaan tadi bukan memulai tapi mengembangkan usaha. Nah ketika mengembangkan usaha, bank pasti menilai yang sudah jalan seperti apa, kemampuan bayarnya seperti apa. Karena saya waktu di bank juga bagian kredit ya, bagian saya menilai. Tapi kalau surat utang tadi dia utang ke bank, ya bank menilai. Kalau kita ngasih utang ke teman kita, berarti kita jadi bank gelap. Ilegal. Jadi gimana caranya? Caranya gini, kalau mau ngasih pinjam teman ya. Kan Alkitab bilang nggak boleh jadi penjamin utang ya. Saya taruh uang saya lebih, taruh di deposito, di bank. Biarkan bank yang nilai dia, kasih kredit ke dia. Tapi jangan disambungkan, artinya gini, deposito ini ditanggungkan, kalau teman nggak bayar depositomu hilang, jangan. Itu namanya kita menjadi penanggung utang. Itu nggak boleh, itu nggak alkitabiah. Jadi deposito itu supaya apa? Bank punya duit. Sama, koperasi simpan pinjam yang deposito banyak ya. Terus ada yang mau pinjam, ya kita akan analisa sendiri apakah dia layak dipinjemin. Apalagi kalau deposito dijamin LPS, banknya tutup aja diganti ya. Jadi kalau sampai resikonya bank ini memberi pinjaman macet, ya bank sudah menilai jaminannya semuanya. Tapi nggak boleh connect, back to back. Depositonya jadi jaminan untuk kredit teman kita, jangan. Jadi tadi ya langsung salah kita jadi bank gelap, lewat bank juga tidak boleh terkoneksi. Tidak boleh menjadi penjamin utang. Terus apa kurang bijak jika menggunakan kartu kredit mendapatkan poin? Oh saya suka poin, poin saya banyak, saya tukerin long, saya tukerin mana-mana ya. Mendapat cashback boleh, pembayaran lancar nggak pernah lewat, boleh, Anda penganut saya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngontrol, gara-gara gini, 500.000 dapat cashback loh, dapat poin loh. Perut kita cuma mampu makan 300.000. Yuk habisin yuk semua, pesan lagi 500.000. Namanya boros. Yang rusak bukan cuma anggaran, kesehatan kita juga rusak. Besok tambah berat badan ya. Oke ya. Itu yang gak boleh terjadi. Tapi kalau sesuai anggaran silakan. Udah habis? Oke, ya wis kalau udah gak ada lagi. Ada yang lisan mau nanya lagi? Masih ada waktu? Oke, silakan. Cek. Selamat sore Pak Yono. Kalau dalam garis keluarga atas bawah gini Pak ya. Salah satu dari yang horizontal ya. Itu berhutang dan meninggal, apakah horizontal ke samping ikut menanggung? Oh, oke. Nah, ini bagus nih ya. Ini terkait warisan soalnya ya. Tadi kan saya bilang hutang itu waris ya. Hutang itu waris kalau garisnya vertikal. Ayah ke anak. Makanya tadi Nabi meninggal, istri ditagih, anaknya ditagih. Jadi penjamin hutang kan, jadiin budak. Hanya garis lurus, itu yang wajib. Kalau ke sebelah nggak wajib. Karena apa? Memang kalau golongan satu secara undang-undang, itu kalau saya meninggal, kalau saya punya harta, tapi ini satu paket ya, harta dan uang dan utang itu satu paket, nggak boleh milih. Saya mau uangnya, nggak mau utangnya, nggak bisa ya, satu paket. Jadi kalau terima warisnya jangan senang dulu, dicek dulu. Kalau banyak utangnya, saya boleh melakukan yang namanya menolak waris. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nolak dua-duanya ya, uangnya dan utangnya. Itu ya, itu kalau garis lurus saya bisa nolak. Kalau saudara nggak wajib. Jadi gini, kalau saya nggak menikah, betul. Karena tadi kan kalau saya menikah, berarti kan warisannya ke istri, seperti Nabi tadi ke istrinya, ke anak ya, itu yang wajib ya. Tapi kalau saya nggak menikah, golongannya turun, golongan 2 itu saudara, betul. Tapi saudara itu bisa bilang juga, saya menolak waris. Jadi kalau dia nagih, saudara kita ini banyak utang, udah diseminarin, udah di mentor nggak bisa, bandel, nggak lulus, begitu ya istilahnya ya. Ya kita nggak boleh juga bayarin utangnya, bail out kan, didampingin boleh. Jangan sekali-kali bayarin utang, nanti dia addicted utang lagi pasti. Pasti, saya jamin. Ya kecuali udah nego, udah ngadepin proses, tadi ada mujizat, ternyata pimpinannya berapa sih? Udah kecil, gue liatnya 5 juta, ya udah ntar potong gaji ya perusahaan ngasih pinjam, itu namanya mujizat. Karena nggak semua pimpinan begitu.
Ya, tapi dia udah suruh nego dulu kan. Kemarin udah satu tuh yang langsung praktek langsung menang ya. Selesai dia nyicil ke kantor. Nah, jadi kalau misalnya punya saudara yang tadi bandel seperti itu, terus kemudian dia utang banyak, ditagih kita bilang, sorry saya menolak waris, boleh. Boleh. Ya, udah nggak punya harta, punya utang banyak, nggak bertobat lagi begitu ya. Udah terima Yesus saja masuk surga, tapi kalau ada debt collector datang, sorry tunjukin saya menolak waris. Kalau mau nagih saya kasih alamat ya, perumahan San Diego Hill Gang 3 nomor 4 ya, tagihnya di situ, orangnya di situ. Atau di mana yang baru? Ada agen baru, Taman Nawa Lestari. Ya kasih alamat barunya dia. Jadi kalau datang ke rumah kita suruh mama saudara, tunjukin saya menolak waris. Ini just info ya, kemarin kita awal tahun ya, dengar ada satu keluarga loncat dari apartemen, sedih loh dengar kayak gitu. Terus anaknya diajak, anaknya remaja, terjun bareng, yang gak dengar ya udahlah itu berita buruk, gak usah didengar ya. Tapi kalau baca gitu kadang sedih, kenapa? Karena dia gak tahu kebenarannya. Ya satu, kebenaran paling enggak kalau ayahnya banyak utang, ada jalan keluar. Hari ini kita dengar. Kalau itu teman kita harus kasih tahu kabar baik ini. Gembalakan dia. Ya, gembalakan sekali lagi bukan bayarin utangnya ya. Kasih tahu jalannya. T. Yang kedua, kalaupun dia enggak pengen mewariskan utang ke anaknya, jangan anaknya diajak terjun dong. Mau terjun sendirilah. Itu tanggung jawab kamu sama Tuhan kan nanti. Entah di mana nanti. Tapi anakmu kan masih muda punya pengharapan. Anakmu suruh nulis nolak waris saja selesai. Jadi karena dia nggak tahu, nah kalau kamu nggak ikut terjun nanti kamu ditagih loh, diteror gitu ya Pak. Ya udah yuk kita terjun sama you jam ya. Nah, sayang ya tidak berpengetahuan, ambil keputusan salah. Banyak nggak di situ? Banyak Bapak Ibu. Makanya kabar-kabar ini harus dikasih tahu. Banyak banget yang perlu dengar kabar baik yang hari ini kita dengar. Gitu ya Pak ya. Nah ini terkait tadi waris berarti pertanyaannya. Baik, ada lagi satu? Nah Ibu. Siang Pak Yuwono. Ya, Kenal siang. sama saya Pak. GR. Jadi gini Pak, itu kan kalau DC ngejar-ngejar ya Pak. Nah kalau saya kebalikannya Pak, saya juga bingung loh Pak. Saya tiap hari, ada kali sehari pagi, siang, sore, malam dikejarin sama bank. Entah saya IMB, entah UOB, itu nawarinnya kredit Pak. Saya udah tolak sampai saya emosi loh Pak. Tapi tetap aja telepon gitu loh Pak. Saya bilang saya nggak mau cicil, saya nggak mau pinjam, saya udah tua, saya nggak sanggup bayar. Masih saya ditelepon. Itu cara atasinnya gimana ya Pak? Oke, Ibu saya nanya dulu. Ibu nomor teleponnya yang nelpon itu pasti nggak dikenal kan? Enggak. Oke. Ibu Kepala install tiga. namanya Get Contact enggak? Nah, coba nanti Enggak. dibantu diinstal ya. Enggak, Get Contact ya. Get Contact itu mengidentifikasi penomor-nomor yang di telepon nggak dikenal. Makanya saya punya 2 HP. Tujuannya satu memang. Satu nomor saya ini nomor yang beredar di kartu nama, yang matriks. Kenapa? Ya ini siapa aja bisa kayak gini hari ini saya tulis ada pertanyaan ke nomor saya. Siapa aja nggak saya kenal itu ke matriks. Jadi kalau di Get Contact muncul namanya, biasanya pasti saya kenal itu di Excel. Ya, saya pindahin ke nomor Excel. Jadi kenapa saya perlu 2. Nah itu jelas. Kalau di Excel pasti saya angkat. Karena ini pasti orang yang pernah saya ketemuin. Tapi di Matrix bisa umum. Nah di umum ini kan kadang repot. Ada orang yang saya kasih kontak, saya kasih nama. Dia mau konseling, mau nanya. Kadang-kadang saya harus angkat. Tapi karena saya taruh Get Contact. Beberapa nama yang menjengkelkan kayak Ibu. Nomor tadi. Ibu langsung kasih komen Bu. Kasih tanda. Ini menawarin kredit tanpa agunan, pengganggu. Nah, nanti setiap kali nomor telepon muncul pengganggu jangan diangkat. Jadi kasih tag. Saya udah blok Pak. Oh Tapi udah blok ya muncul bagus. lagi. Dia pakai nomor lain. Iya. Nah, cuman ini buat semua ya. Jadi kalau nyasar ke Ibu di blok, di tempat yang lain kasih tag, sebenarnya kasih tag. Jadi kalau pakai nomor lain muncul di Ibu, orang lain pernah ngetag, ini akan muncul pengganggu. Ya, jangan diangkat. Sekarang udah canggih kok ya. Bukan Bisa. Pak, caranya maksud saya gini loh Pak. Supaya kayak tadi Bapak tuh ngancem tuh Pak. Oh saya laporin ke UTE apa gitu loh Pak. Kalau namanya tukang jajah, penjual ya nggak bisa dilaporin lah, nggak salah ya. Nggak salah, apalagi kalau nelpon gini. Ini Ci, hari ini saya bikin bakwan, enak loh ya. Ya boleh lah ya. Pas lapar siapa tahu ya, cocok beli gitu ya. Nggak salah sih namanya penjajah. Tapi kalau mengganggu kita boleh kasih tag.
seperti itu. Ya memang saya juga ngalamin kok. Biasanya saya jawabnya simple, biar dia istilahnya nggak panjang. Tapi kalau istri saya diladenin, dari mana, siapa gitu, dia lebih sabar dari saya. Kalau saya gini, Pak ini ada kredit, Bapak telepon kartu kredit sekian, bisa dapat pinjaman tanpa agunan segini, bunganya hanya 0,5 dan seterusnya. Gini, saya nggak cari KTA, kredit tanpa agunan. Saya cari KTB, kredit tidak usah bayar. Ada nggak? Kalau nggak ada jangan tawarin lagi ya, saya bilang gitu ya. Biar dia nggak nelpon saya. Iya betul, makanya saya khawatir kan orang yang kita kenal begitu ya. Tapi kalau teman-teman sepakat nih, kalau biasanya pengganggu gitu saya kasih tag. Ya, pengganggu begitu. Jadi lain kali kalau ngulang pakai nomor sama atau pindah ke yang lainnya pun akan muncul nama pengganggu. Kita bisa tahu. Sebelum ngangkat tahu duluan gitu. Jadi kalau udah tahu pengganggu ya nggak usah diangkat, biarin aja, silent aja. Oke.